By the way ini eksklusif banget loh. Gue sebenarnya tidak pernah mau menceritakan hal ini. Oh ya? Di podcast manapun, bahkan sampai gue nggak sebut ininya lah ya, nggak sebut nama acaranya ya, sampai yang TV kan biasanya kayak selalu ditanyakan apa yang boleh dibahas apa yang enggak. Gue selalu private banget soal hidup memang harus canggih, tapi pastikan pegang kendali. oh gue mau ditonton 1000 orang depan gue nih ya, gue nggak ada malunya cuy. Kalau acting gue nggak tahu kenapa gitu, nyanyi nih cuman ada lu aja misalnya gitu, kamera lu, wah bisa gemeter gue. Oh ya? Gemetar banget, suara gue dari awal sampai akhir bervibra. Gemetar. Kacau cuy. Cathy Fakandi. Apa kabar? Terakhir bertemu 3 tahun lalu ini. 3 tahun lalu ya, gila gak berasa ya. Berasa sih sebenarnya. Followersnya dulu masih 100 ribuan, sekarang udah 500 Iya, ribuan. dulu 100 ribuan ya. Ingat gua sih kayaknya ya. 100 Lupa ribu. gue juga 3 tahun lalu tuh berapa ya? Terkenal banget deh sekarang. Belum lah, karena sih proses. Lagi sibuk ngapain aja lu? Ya, seperti biasa masih syuting-syuting. Masih ngerjain apa yang bisa dikerjain lah. Syuting, series, sama sinetron. Ya, film, series, sinetron, FTV, apa aja lah. Terus gue liat TikTok lu suka ini ya. Suka kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak ya. Dulu iya, kalau Dulu ya. dulu. Jadi kan gue sempat aktif banget tuh TikTok tuh dari 2018, 2017, 18, 19. Terus gue sempat off. Terus cuman isinya kalau nggak cuman buat kerjaan, kalau nggak ya udah gue jarang yang kayak bikin-bikin video sendiri gitu loh. Terus di tahun kemarin gue akhirnya join lah sama salah satu manajemen sosmed yang khusus buat kayak nge-manage sosmed gue. Akhirnya gue bisa kayak bikin bener-bener konten gitu loh. Selama ini kan yang gue bikin kan bukan konten, bener-bener konten kan. Ini bener-bener dibikin, dimatengin, akhirnya terbentuklah konten. Gitu. Manajemen apa sih? Apa? Manajemennya apa? Ada namanya LL. Oh LL tuh ya event berarti ya? Bener, Iben, Iben, terus Aidan ya, Aidan pernah kesini, iya. Adi Ladislau juga. Oke. Banyak sih, banyak konten creator. Berarti itu yang bikin skripnya dari mereka, yang edit mereka gitu ya? Iya, kadang mix juga lah sama ada guanya gitu-gitu. Kita brainstorm, kita bikin create yang terbaik gitu. Oke. Lebih nyaman malah lo jadi content creator, kan beda banget soalnya. Jadi content creator, lo ada harus mikir sendirinya atau jadi talent aja, jadi actor aja? Sebenarnya itu tuh salah satu menurut gue yang lumayan buat gue lumayan jadi salah satu kesulitan. Karena kan gue terbiasa ya kalau kayak syuting gitu ya, gue nyampe lokasi ibaratnya udah ada director yang ngedirect gue, udah ada script, gue tinggal kayak ya udah gue baca, gue ngertiin gitu kan. Sedangkan konten tuh ternyata anjir nggak segampang itu ya gitu. Gue otaknya benar-benar muter dan gue mengakui gue tuh bukan yang orang kreatif gitu loh. Oke. Yang bukan aku mau ini, gue mau itu, gue mau bikin ini enggak, gue tuh bukan tipe yang gitu. Dengan gue yang udah terbiasa tinggal di direct, sedangkan ini tuh kalau konten creator lo kayak harus bisa mendirect diri lo sendiri. Lo jadi penulis iya, lo jadi director iya, lo jadi ya kebetulan kameramen sih enggak ya, karena kebetulan gue kontennya POV kan. Gitu. Jadi wah, ya something new aja sih buat gue, kayak buat pembelajaran juga sih. Gitu. Kalau acting dari kapan sih? Gue mulai acting tuh 2015. Awal mulai gue... Udah 10 tahun guys. Hah? Oh iya ya, 2025 ya? Iya. Gila gak berasa ya? Gue dulu masih segini nih. Iya. Sekarang segini. Iya. Makasih loh kejujuran lu. 2015. Iya. Awalnya kenapa masuk ke dunia acting? Pertama gue sempet iseng-iseng masuk sekolah actingnya Rudi Sudjarwo, ada namanya Rumah Terindah. Terus abis itu seminggu sekali tuh, jadi gue masih SMP kan, dari Senin sampai Jumat gue sekolah. Itu tuh hari Minggu doang. Terus waktu gue jalanin, kok gue suka ya? Kok gue enjoy ya ngelakuinnya, kayak itu tuh malah hari yang lebih gue tunggu daripada gue sekolah. Gue lebih nunggu-nunggu si sekolah acting ini daripada sekolah gue yang biasanya gitu. Ya udah akhirnya gue masuk satu manajemen,
Terus abis itu gue coba casting, emang jodohnya kali ya, emang rezeki di situ gue langsung akhirnya kontrak eksklusif, masih blek banget tuh gue kan, ngerasain tuh namanya kena maki sutradara apa segala macem. Wah udah deh berjalan sampai sekarang, enjoy banget sih yang jelas. Gue ngelakuin ini bener-bener demen kali ya, emang demen aja gitu. Berarti tapi sebelum lu sekolah acting lu ada ketertarikan ke acting atau film atau apa gitu? Kayaknya emang ada. Jadi waktu gue SD gue sempet ekstrakurikuler teater Oh. gitu. Tapi gue nggak pernah dapet yang kayak main talentnya gitu loh. Kebetulan ya. Tapi kayaknya berarti kan emang udah ada bibit-bibitnya kali ya dari SD gitu. Gitu. Berapa lama lu les acting gitu? Sebentar, cuman paling berapa bulan ya? Kayaknya nggak sampai 6 bulan deh bahkan. Habis itu langsung masuk manajemen, langsung dapat job, jadinya lu nggak lanjutin sekolahnya. Sekolah acting ya? Sekolah acting. Enggak, jadi kebetulan jadi sebenarnya sekolah acting tuh Umur berapa lu sekolah acting? 2014. Oh, Berarti berapa tuh? 14 umur 14 gue. tahun. 13-14 lah. Gitu. Tadi gue ngomong apa ya? Gue lupa gue ngomong apa sih tadi. Gitulah. Berapa lama? Tadi gue nanya apa ya? Berapa lama sekolah acting? Berapa lama sekolah acting? Oh, Nggak gue nyampe itu jadi ya berapa lama? Sebenarnya itu tuh bisa kayak Umur berapa? Oke. diterusin harusnya. Cuman itu tuh kayak ada batch-batchnya gitu loh. Oh. Kayak batch 1, batch 2, gue lupa gue dapet batch berapa. Cuman kayak ibaratnya kalau gue udah lulus itu, gue mau ngelanjutin pun masih bisa sebenarnya. Cuman gabung sama anak-anak barunya. Nah, bukan gue nggak gabung, cuman gue sih kayak lebih butuh explore langsung gitu loh. Bukan kayak di situ-situ aja. Tapi emang bener sih menurut gue, sekolah acting yang gue dapetin ya, maksudnya yang gue iniin tuh lebih ke, kan kalau lo acting tuh nggak boleh kayak acting banget gitu ya, lo harus natural ya. Menurut gue di situ lo tuh lebih banyak dapat pelajaran bersosialisasi, lo ketemu orang A I U E O kan pasti lo beda-beda nih nanggepinnya kan, lebih ke situ sih. Oh, lebih kayak PR gitu ya? Enggak. Kayak PR. PR. Sekolah PR ya? Enggak, ya gimana ya ngomongnya ya, ya gitulah, lebih ke lo berinteraksi tuh sama orang tuh gimana nanti kalau Di misalnya depan kamera maksudnya? iya kadang-kadang depan kamera. Oke. Dengan gue waktu itu masih SMP kan circle gue nggak jauh-jauh anak sekolah ya, jarang tuh gitu ketemu yang orang dewasa atau apa. Nah sedangkan di sekolah acting ini kan lo ketemu segala jenis umur nih ya kan, lo ngadepin ngobrol sama anak yang sepantaran, sama yang lebih kecil, sama yang orang dewasa kan pasti beda-beda gitu. Jadi menurut gue sih lebih ke dapat apa ya, pelajarannya sih lebih gitulah. Oke. SD, SMP kan di Al-Azhar ya? Benar. Terus gimana? Lu waktu di sekolah banyak teman atau apa? Kebetulan ya. Atau dibully nggak? Enggak sih. Kebetulan sih tidak ada bully membuli ya. Ini mukanya enak banget buat dibully ya. Apalagi dulu gue masih segini. Iya. Gak ada sih ya, gue dulu membuli mah. Tapi gue ini sih waktu udah mulai syuting ya, gue kerjanya tidur mulu cuy. Karena kebetulan di kelas, karena kebetulan gue tuh dapetnya stripping kan. Ya stripping, kehidupan stripping kan kayak dari pagi ke pagi gitu loh. Nggak ada jam tentu, itu pun bisa kayak, misalnya gue kadang-kadang waktu itu kebetulan dapat sinetron yang kurang sehat jamnya. Jadi gue syuting, gue izin nih pokoknya dari jam 6 pagi gue sekolah, kan jam 7 tuh masuknya kan. Gue sekolah sampai jam 12. Jam 12 gue cabut langsung ke lokasi tuh. Syuting selesainya tuh bisa jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi gue cuman bisa tidur tuh kalau nggak di perjalanan, di rumah tuh cuman sejam, 2 jam, udah. Kadang jadi nyicil kayak misalnya di set nih kan nggak semua scene lu gitu kan. Jeda scene misalnya lumayan nih ada kayak berapa scene jeda, gue tidur, gitu-gitu aja. Tuh gue masih muda ya, jadi kayak sanggup gitu badan gue. Terus itu lu casting, syuting, siapa yang nganterin? Nyokap dulu. Oh nyokap. Lu dari kecil tinggal sama bokap, nyokap, kakak? Ya berempat dari gue lahir ya. Berempat. Gitu. Terus bokap lu? Bokap gue sekarang almarhum, nyokap gue juga almarhum. Oke, jadi dari dulu yang nganter kemana-mana nyokap?
gitu. Terakhir kali ketemu nyokap lu kan masih Oh iya, gue waktu itu ketemu lu, ketemu nyokap gue masih sakit ya. sakit, dirawat di rumah ya? Jadi waktu itu dari rumah sakit, terus berapa bulan akhirnya dilanjutin rawat di rumah. Gitu. Jadi nyokapnya Katy ini penyanyi ya guys? Itu hal yang membanggakan sih menurut gue. Iya, iya. Iya, tahun berapa ya? 80-an gitu. Lumayan terkenal pada eranya ya? Iya, dulu kan masih stasiun TV cuman ada apa? TVRI. Iya. TVRI doang pada masanya. Ada dorongan nggak dari nyokap lu ke dunia entertain? Gitu? Apa? Ada dorongan dari nyokap nggak? Banget, ya mungkin justru gue ngerasa ya kayak kan nyanyi juga entertain ya. Iya lah. Kayak nurunnya tapi bukan di nyanyinya kalau gue. Hmm. Jadi ya mungkin di bidang-bidang entertain juga, cuman bedanya ya nyanyi acting. Kenapa lu nggak nyanyi gitu? Ada single. Iya, Cuma gue udah kenapa mencoba, gue udah nyoba kan. Maksudnya di 2017 atau 18 gue sempat keluarin single guys. Cuman sepertinya bukan passion gue. Apa sih apa yang lu rasain? Kenapa sampai kan pasti udah ada yang produce, itu kan sesuatu yang semua orang kayaknya kebanyakan musisi kepengen gitu. Iya, gue bukan mau menyanyiakan kayak kesempatan depan mata ya. Cuman ini kalau acting ya, wah gue mau ditonton 1000 orang depan gue nih ya. Gue gak ada malunya cuy. Kalau acting, gue gak tahu kenapa gitu. Dulu ada lah nervous dikit-dikit ada gitu. Cuman makin kesini, ibaratnya gue di jalan raya gitu ditontonin puluhan ratusan orang, gue gak apa-apa. Nyanyi nih ya, cuman ada lu aja misalnya gitu. Kamera lu, wah bisa gemeter gue. Oh ya? Gemeter banget. Gak tahu kenapa, wah parah. Bisa suara gue dari awal sampai akhir bervibra. Gemetar. Kacau cuy. Gak bisa gue. Itu. Deg-degannya parah. Lagu favorit lu apa? Banyak ya gue. Lagu favorit yang ada vokalnya deh. Jangan yang jedak-jeduk iya. gitu. Wah, apa ya? Penyanyi favorit lu? Gue suka ya kayak bisa nyanyiin nih. Bruno Mars, Maroon 5 gue suka yang kayak gitu-gitu. Coba kita nyanyi. Easy go. Easy go. Lu Jadi bisa? gue gemetar kalau misalnya beneran nyanyi beneran. Kalau yang main-main mah gue ayo. Oh gitu. Yang bener-bener kayak wah gitu. Kenapa? Gak tahu ya itu kan lu deg-degan kan muncul dari dalam diri lu kan. Lu gak bisa, gue udah berusaha kayak gue nganggap kayak orang-orang bilang kayak anggap aja gak ada orang. Gak bisa cuy. Itu teori doang menurut gue. Lu ngomong ke orang kayak gitu gampang banget. Lu yang praktek gila, tangan gue, telinga gue semua mendadak beku, kedinginan. Tapi lu kalau kayak acting depan orang, depan kamera gitu, nggak masalah? Enggak, gue bener-bener fine aja. Gue gak ada kayak malu, nervous atau apa. Nggak Gak ada. pede kan lu? Kayak gara-gara mungkin suara gue juga gue sadar diri ya. Suara gue tuh gak segitu bagusnya. Semua orang tapi kayak enggak kok masih oke, masih layak didengar gitu. Tapi gue gak pede. Mungkin dengan kalau misalnya suara gue bagus banget gitu ya, mungkin gue pede. Sebenarnya banyak juga sih penyanyi yang Suaranya be biasa aja, tapi pede. Iya. Nah pedenya itu kalau pede bisa dibeli mah gue beli. Kan enak soalnya kerja nyanyi itu menurut gue Iya enak banget. Menurut gue enak. Soalnya kayak dari segi waktu dan segala macem kan ibaratnya kalau lo nyanyi sama lo syuting kan pasti jauh lebih makan waktu kan. Iya, Kalau nyanyi ibaratnya lo sekali perform. bisa cuma 2 jam gitu. Iya. Sehari lo mau ngambil 3 tempat juga ibaratnya Bener. masih bisa. Iya. Tuh. Kayak ibaratnya fisik lo tuh nggak digempleng gitu loh. Kalau syuting kan lo harus ya udah lo siap aja dari pagi ke pagi. Terus berarti nyokap lu nge-push lu juga ke dunia entertainment? Nggak nge-push sih, cuman gara-gara mungkin bisa ngeliat kali ya, gue suka kali ya. Ya, Jadi ya. lebih ke ya support aja. Support aja. Bokap lu meninggal waktu lu? Waktu gue belum di entertain malah. Dari umur berapa ya? Gue umur 13 gitu, sebelum 13 kurang dikit. OTW 13. Terus nyokap kerja? Nyokap enggak. Nyokap enggak? Oke. Waktu itu gue masih SMP, kakak gue masih kuliah. Gitu. Nyokap nggak kerja, lu bayar sekolah, bayar kuliah kakak lu gimana? Ya kebetulan kan abis itu ada jalan ya.
Iya. 1000 jalan menuju Dari- Roma itulah. Iya, umur 13 tahun Iya bokapnya sih. meninggal, berarti kan bokap lu yang provide buat keluarga lu ya. Iya, Habis itu kebetulan kan ya waktu itu puji Tuhan alhamdulillah kan ya mungkin adalah ya sedikit tabuhan untuk kehidupan ya. Gitu. Terus kan gak lama setelah itu gue langsung kerja kan. Iya. Kakak gue juga waktu itu sempat kerja. Iya. Gitu. Berarti sempat ngerasain susah nggak lu tuh habis bokap lu meninggal? Iya, gimana ya dibilang sempet sih harusnya mah. Sempet sih. Sempet lebih ke yang bikin ngedrop banget juga mental kali ya. Namanya Pastilah. itu kan gimana lu bayangin cewek-cewek 3 orang gitu kan. Kita udah kayak Charles Angel boy. Dan lu deket sama bokap lu? Deket banget, malah gue anak bokap banget dulu. Terus kalau masih kecil kan anak nggak bisa bohong kan. Pas gue masih kecil banget tuh suka ditanya gitu, lebih sayang mama atau papa? Gue jujur aja kan, papa. Gue tanya kayak gitu gara-gara lu adalah momen kayak misalnya lu mau minta sesuatu nih. Kalau emak kan pasti, aduh udahlah ngapain sih buat apa gak penting, ujung-ujungnya gak dibeliin. Kalau bokap nggak pakai ngoceh dibeliin. Iya. Kan pasti ada kayak gitu kan. Lagi dulu gue suka banget beli-beli hal yang nggak penting. Saya kayak buku-buku apalah yang sampai sekarang nggak pernah gue sentuh. Dan menurut gue tuh pas zaman itu ya, itu nggak murah loh cuy. Tapi namanya orang tua ya. Dan gue mana gue ngerti anjing bokap gue susah nyari duit apa gimana ya kan, kerja keras apa gimana gue nggak mau tahu. Yang lo tahu cuman gue mau ini gitu, tapi bapak Iya. lu selalu provide gitu ya. Kayak gue mau kemana, mau pergi, mau jalan-jalan, mau makan, mau apa ya, semua iya. Jadi ya anak digituin kan sayangnya sayang bokap gitu dia. Iya. Pas gede emang enggak anjing, gue sayang banget dua-duanya. Pas udah ngerti ya. Iya. Gitu. Terus gimana dari lu kehilangan bokap lu? Apalagi lu deket banget sama bokap lu sampai lu bisa survive mentally. Gimana tuh prosesnya atau apanya lah? Ya prosesnya sih pasti ya berat lah ya cuy. Siapa sih yang gak ditinggal orang tua tuh, apalagi gue masih umur segitu kan. 13. Gue sempet, tau gak sih konyol banget. Gue waktu pertama kali dengar kabar nih, gue masih di sekolah tuh. Tiba-tiba guru gue manggil gue pakai halo-halo sekolah gitu. Iya. Buat Kathy tolong ke ruang kepala sekolah sekarang. Gue kayak, gue ngapain? Gue anak baik-baik anjing di sekolah itu bener-bener yang kayak ya lurus-lurus aja gitu. Bahkan gue pernah ranking 1. Pamer gue. Gue gak sepintar itu juga, maksudnya bukan yang jenius ya. Cuman gue kalau benar-benar belajar Akademis oke lah kalau lu belajar bisa gitu gitu. ya. Gue kalau benar-benar fokus belajar gue termasuk anak pinter gitu. Oke. Cuman kalau udah nggak fokus ya buyar. Kayak gitu. Terus akhirnya tiba-tiba gue dianterin pulang. Gue bingung kayak kenapa cuy? Gue diantar pulang gitu. Gue nggak pernah terlintas di otak gue. Pagi soalnya gue masih teleponan. Gue masih teleponan sama bokap gue. Itu rutinitas kita lah. Jadi bokap gue tuh kerja nggak di Jakarta. Kalimantan, telepon, ya biasa kayak good morning, apa gini. Terus kan itu udah rutinitas gue ya. Gue ngangkatnya kayak ala kadar aja cuy. Gue nggak tahu itu kan jadi telepon terakhir gue dan pembicaraan terakhir gue. Gue yang kayak ya udah morning apa ya mau berangkat sekolah, oke, ya jangan lupa sarapan apa, bye, udah. Kalau gue tahu mendingan gue bolos hari itu gue puas-puasin telepon video call, belum bisa video call deng, masih pakai BB. Wah udahlah, habis itu ya udah waktu gue diantar balik nyokap gue udah nangis, kakak gue juga udah nangis. Gue bingung ada apaan sih nih ya, dikasih tahu bokap gue itu lo tahu rasanya nggak nginjek bumi, itu yang gue rasain. Gue kayak teng, gue nggak tahu mau ngomong apa, gue speechless. Gue kayak ini bercanda ya, ini prank ya, apa sih ini mimpi apa gimana sih? Gue kayak tadi sekolah kok ya. Gue nggak lagi tidur deh gitu. Terus gue tiba-tiba konyol banget, gue mendadak kayak anak-anak ngambek yang gue gak mau punya kehidupan, gue gak mau sekolah, gue gak mau ngapa-ngapain. Udah, terserah. Gue gak mau punya kehidupan. Gue udah kayak definisi gak nginjek bumi gitu. Ya itu kan saat itu doang kayak shocknya gue gitu. Ya udah besok paginya bokap gue diantar dari Kalimantan, udah rapi, udah
bener-bener kayak dalam apa namanya peti gitu-gitu, udah pokoknya udah dikafanin, pokoknya udah wah udah ini banget lah, udah apa ya sebutannya apa sih, tinggal dikubur ya apa sih, takut salah gue. Iya. Iya pokoknya gitulah, tinggal. Dan itu gak tau ya, mungkin bokap gue orang baik kali ya, wah jalannya bener-bener mulus, mulus meninggalnya juga mulus banget. Nyampe itu semua tetangga apa semua bantuin gitu, pada wah baik-baik banget lah, pokoknya mulusnya gitu. Betul, ikut ke kuburan bokap lu? Iya Ikut tante lu dong. juga. Sempet lihat juga berarti mukanya? Sempat detik-detik udah maksudnya detik-detik sebelum masuk ke kubur ya gue lihat lah gitu. Ada setengah hari lah di rumah setelah nyampe, kan nyampe pagi, terus jam-jam zuhur baru dimakamin gitu. Terus setelah itu, 1 tahun setelah apa, umur 13, ke umur 14, ke umur 15-nya gimana lu? Masih muda banget soalnya kan itu ya? Masih muda, kadang-kadang juga adalah satu sisi gue merasa ketidakadilan, pastilah itu gue manusiawi ya, gue nggak sosok yang kayak gak apa-apa gue bisa, nggak ada di titik gue ngerasa kayak woi anak seumur gue, jangankan satu dunia deh, satu sekolah gue sebegitu banyaknya anak nih, kenapa harus gue yang ngalamin ini, kenapa harus bokap gue duluan, kenapa nggak bokapnya teman gue, kenapa nggak bokapnya A B C D, pastilah kayak kenapa harus gue. Tapi kalau nggak kayak gitu mungkin gue nggak duduk sini sekarang. Gue tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi, mau itu baik mau buruk. Jadi itu fase lu nyalahin apa Keadaan. ya? Keadaan. Itu emang harus dilewatin gitu. Tapi ternyata emang harus lewatin. Dan mungkin kalau nggak kayak gitu, waktu nyokap gue nggak ada, gue mungkin lebih gila lagi kali. Gue bisa masuk RSJ kali kalau nggak kayak gitu mah. Maksudnya mungkin mental gue tuh diasah dikit-dikit. Iya. Ya kan, mungkin pertamanya mungkin kayak agak digempleng nih gue, jediar gitu. Tapi abis itu kan step by stepnya ternyata gue bisa ngelewatin gitu. Kenapa sih kalau boleh tahu bokap? Bokap serangan jantung sih katanya. Iya, serangan jantung mah nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Kalau Ya intinya mah sebenarnya meninggal mau berbentuk bercara apapun juga nggak ada yang tahu cuy. Kalau nyokap? Kalau nyokap tuh di 2021 sempet sakit. Oke. Ya itu sakitnya berapa ya? Setahun 7 bulan lah. By the way ini eksklusif banget loh. Lu tahu nggak kenapa? Gue sebenarnya tidak pernah mau menceritakan hal ini Oh ya? di podcast manapun, bahkan sampai gue nggak sebut ininya lah ya, nggak sebut nama acaranya ya, sampai yang TV. Gue sempat masuk kayak salah satu talk show TV. Kan biasanya kayak selalu ditanyakan apa yang boleh dibahas apa yang enggak. Gue selalu private bahas soal keluarga. Oke. Ini Kathy udah mau buka di sini. Gue sih kepengen taunya gini, Kat. Gue kepengen kalau misalkan ada orang lain Orang lain apa dulu nih? yang ngerasain kayak lu, kehilangan bokap yang deket banget ketika lu masih bocil ya. Gue kepengen ini jadi bahan mereka buat belajar lah gitu loh. Jadi gue nanya ini bukan karena pengen viral atau apa gitu ya, gue kepengen tahu lu cope-nya gimana. Itu seru deh. Bentar ya. Jadi gitu. Gue kepengen, pasti banyak lah, semua orang normalnya sih semua anak akan merasakan kehilangan orang tua, ya kan. Cuman gue kepengen lu share di sini perjalanan lu untuk melalui dukanya. Gitu. Dan kalau misalkan lu punya saran untuk orang lain, silakan banget. Gue bingung ya sebenarnya kalau ngomongin saran. Gue karena kayak gini gitu ya, gue terlihat fine aja, gue terlihat baik aja. Kuncinya menurut gue sih ikhlas ya. Ikhlas. Bukannya gue nggak sayang ya, gue sayang banget gitu loh. Cuman nggak akan ada bedanya. Dan gue yakin orang tua gue juga maunya ngeliat kayak kehidupan gue tetap berjalan, tetap malah kalau bisa ya jadi yang jauh lebih baik gitu loh. Ikhlas kuncinya. Menurut gue ya salah satu kuncinya nggak
gue kalau sampai ada yang kadang-kadang kan banyak ya orang-orang tuh, lu di sini bebas gak sih ngomong kayak bullshit apa Bebas, anjing apa anjing. segala macem, aman gak sih? Kontol. Gue gak tau ntar kalau menurut kalian kasar ya tinggal Tahu. tut gitu ya. Banyak banget orang tuh bullshit yang kayak sabar ya, I feel you gini. Gak cuy, bacot menurut gue kadang-kadang. Mungkin ada beberapa orang yang tulus gitu ya. Terus kalau gue nih, kalau dibilang kayak gue bisa ngerasain ya bisa banget, karena emang gue sudah ngerasain. Jadi gue nggak akan bilang buat mengikhlaskan seseorang itu gampang. Susah banget cuy. Apalagi orang yang lu sayang ya. Susah banget. Cuman beriring jalannya waktu, terus abis itu lo ingat-ingat positifnya, maksudnya kayak lo percaya aja rencana Tuhan tuh pasti ada sesuatu di balik ini gitu loh. Dibalik lagi kayak mungkin kalau gue nggak ngelewatin fase-fase kayak bokap gue, nyokap gue, pertama mungkin gue nggak akan sekuat ini, gue belum tentu ada di sini, mungkin gue juga mungkin entah pekerjaan gue jadi kerjaan lain atau apa ya gue nggak tahu ya gitu. Oh banyak juga tuh yang bullshit. Kalau misalnya kita lah lagi di posisi ngedown, ngedrop gitu ya. Ntar kalau ada apa-apa ngomong ya. Terus lu ngomong, Pas ngomong. diem. Banyak itu tuh, wah Iya. itu sih gue udah, tapi itulah. Balik lagi gue tau gak percayanya definisi di saat kayak gitu lo baru bisa lihat mana teman mana bukan. Dan lu Mana ngerasa, orang baik mana bukan. lu ngerasa ada bantuan dari temen lu. By the way guys, mau liquid gua dong, tolong. Di meja situ kayaknya di tas hitam, tanya sana. Ada ngerasa bantuan dari temen? Atau ada temen yang baik gitu lu ketika lu down nemenin? Ada. Atau gimana? Ada. Tapi ternyata dari kayak ibaratnya 10 orang yang beneran baik tuh cuman 2. Tapi dari situ dong akhirnya ke filter mana yang mana temen, mana yang bukan. Gue maaf lagi ya nggak tahu makin kesini, gue tuh ngerasa circle gue tuh makin kecil banget cuy. Iya makin tua lu soalnya. Mulutnya kadang-kadang ya. Lu kelihatannya masih 17-18, emang kan umur ya. Tidak bisa bohong ya. Gue lebih ke udah deh gue nggak butuh fake friends gitu. Kalau misalnya lo nggak tulus sama gue, lo bukan bener-bener teman, udah nyah nyah kau. Cuman lu kan butuh being fake ya kalau di dunia entertainment ya. Itu kan yang bikin gua nggak terlalu nyaman juga di dunia entertainment. Tapi kan lu butuh gitu ya. Ya maksudnya gue butuh fake. Ya Gimana itu dong? sih lebih ke menjaga perdamaian aja sih. Oh. Kalau gue langsung menunjukkan gue nggak suka nih gitu misalnya, Ya. atau kayak gila ya nih orang ya anjing banget ya gitu, misalnya gue udah gedek gitu terus ngomong anjing lu, lo kan nggak mungkin dong berantem yang ada. Ya. Ya kan, ya itu sih lebih ke gue mendem. Gue bukan cuman fake, ya trying to be nice aja. Oke, trying to be nice berarti ya, Iya. bukan fake ya. Ya gue pasti akan kayak ngobrol atau apa ya seala kadarnya aja. Gue nggak butuh kok, ibaratnya tanpa kehadiran nih orang juga gue fine aja. Lebih berasa mana kan waktu bokap menyokap? Kayak nyokap sih. Nyokap. Dan sebenarnya yang paling berasa bukan waktu nyokap nggak ada, waktu pertama kali nyokap sakit. Sakit Karena- pertamanya banget. Pertama karena bener-bener kayak 180 derajat cuy. Bener gak sih 180? Iya, Bener, bener. 180. Gue berasa Oke. bodoh. 1 tahun 7 bulan sakitnya ya. Karena kan ya itu yang kayak gue bilang, gue kemana-mana ditemenin nyokap. Sampai sebelum nyokap sakit pun lu ditemenin. Oh iya. Jangan kan sebelum nyokap, berapa hari sebelum nyokap sakit tuh gue masih syuting cuy. Gue masih syuting sinetron. Itu Kenapa nyokapnya? tiba-tiba kolaps aja, tiba-tiba henti jantung, henti nafas gitu-gitu. Oh, gitu. Bener-bener tiba-tiba. Itu yang bikin pertama kali gue shock. Mungkin kalau soal bokap kan gue masih kecil juga ya. Iya. Masih ibaratnya memori gue sama almarhum tuh nggak terlalu yang banyak. Walaupun gue sayang-sayang banget, cuman memori anak kecil gimana sih. Setelah nyokap jatuh sakit gitu, dia sempat sadar juga, sadar lagi. Lah sadarnya tuh sadar cuman nggak yang gimana ya. Kayak perpaduan antara stroke berat dan koma gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu sadar tapi lu nggak bisa ngenalin orang, nggak apa gitu.
Aku bingung sebenarnya menjelaskan secara ininya gimana. Cuman kayak gitulah kurang lebih. Jadi nggak bisa ngomong. Nggak gitu. Jadi waktu nyokap gak ada tuh gue udah ikhlas banget. Karena kasihan juga gitu loh. Kan yang masih bisa ngerasa sakit kan. Bukan gue doang maksudnya, tapi kasihan kalau masih bisa ngerasa sakit, kecuali kayak ibaratnya lo mati rasa atau apa gitu. Beda cerita kan. Kalau ini masih, jadi gue juga kasihan ngeliatnya. Gue udah minta kayak apapun yang terbaik aja apa kata Tuhan. Kalau emang masih dikasih umur ya gue rawat, tapi kalau emang harus balik ke Tuhan ya nggak apa-apa. Mungkin tuh emang udah jalan terbaik. Gimana lu sama kakak lu ngelewatin itu? Berarti shift-shiftan jaganya? Lumayan. Dengan lu syuting? Tapi kebetulan kan waktu itu juga ada suster, ada pembantu juga. Jadi soalnya kan kakak gue kerja juga, gue juga kerja yang gak ada jam. Dan gue malah sempat waktu itu syutingnya di puncak. Dan gue dapat tempat tinggal sebenarnya di sana. Cuman kan gue nggak bisa ninggalin 100% kan. Jadi gue bela-belain tuh, kadang gue ngantuk-ngantuk capek-capek pulang syuting dari puncak mau jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Gue bela-belain tuh pulang ke Tangerang ya kan. Balik lagi ke lokasi habis itu paginya. Gokil. Ya biar tidak ada penyesalan. Yang di bokap ada penyesalan? Apa? Yang di bokap ada penyesalan? Sebenarnya itu doang sih. Soal yang telepon itu tuh kalau gue tahu ya, wah, bolos gue hari itu. Gue puas-puasin dah nggak usah kerja sih. Maksudnya bokap nggak usah kerja, gue nggak usah sekolah, udah kita puas-puasin aja teleponan. Bila perlu gue kesono. Ya balik lagi kan nggak ada yang tahu. Sepenting apa pendidikan dari bokap dan nyokap lu menurut lu? Sepenting apa? Ya penting banget sih ya. Gue mungkin apa ya, nyokap gue tuh lumayan agak singa. Dan tuh kayak semua keluarga gue, semua tante-tante, semua yang gitu pada tahu lah ya gitu nyokap gue gimana. Kalau bokap gue tuh paling kalem gitu. Dan gue ngerasa didikan mereka sih, gue bukan membanggakan diri ya, tapi kayak emang bagus deh buat gue sama kakak gue. Karena nggak ada kok yang mencetuskan kita anak kurang ajar gitu, nggak ada. Nggak pernah ada kayak gila ya, si Kathy sama kakaknya tuh kurang ajar, nggak tau sopan santun gini-gini. Untungnya sampai detik ini gue nggak pernah denger itu. Soalnya gue masih tahu beretika atau itu kan didikan orang tua lah. Siapa lagi cuy? Didikan lingkungan gue kanan kiri pada kurang ajar. Oke. Gitu. Momen yang lu paling inget dari bokap sama nyokap? Oh. Bilang paling inget mah semua gue semua inget ya. Semua memorable buat gue. Yang kalau misalkan lu lagi kepikiran mereka terus kayak ada satu momen yang terulang-ulang gitu nang? Kalau yang berempat kayak bener-bener full team, bener-bener kayak komplit sih. Ya mungkin waktu momen-momen ini kali ya, kayak saya gue ulang tahun atau apa, atau kita tuh suka jalan-jalan. Terus misalnya dulu kan gue sempet tinggal di Surabaya kan, bokap gue tuh suka nyetir. Terus sering banget dari Surabaya naik mobil ke Bali gitu misalnya. Terus di mobil tuh belakangnya tuh joknya pada ditidur-tidurin terus dijadiin kasur gitu loh. Kayak gitu-gitu. Itu momen-momen yang menurut gue kayaknya gak akan terulang deh. Kalau misalnya pun terulang, misalnya suatu saat nanti, misalnya gue berkeluarga, gue punya suami, punya anak. Tapi kan momen yang jadi anak tuh kan bukan gue lagi. Anak gue gitu loh, bukan gue. Jadi momen gue yang sebagai anak tuh yang gak akan terulang lagi. Iya dong, gue nanti yang ada laki gue yang nyetir, gue yang jadi emak-emak di depan. Gue mantau anak gue udah tidur belum nih. Emak-emak dengan tampang bocil lagi. Iya, kadang-kadang gue mikir gue sampai kapan ya look kayak gini ya. Jadi memori yang paling berkesan kalau berempatnya itu ya, jalan-jalannya. Iya, karena kan ya balik lagi kan gue sama bokap gak terlalu sampai yang gue udah gede banget kan. Masih baru 1 SMP cuy, baru lulus SD. Jadi ya memori gue masih memori-memori lucu-lucunya. Belum tahu tuh namanya kerasnya hidup ya kan. Sama bokap.
Penyesalan ada nggak? Kalau ke bokap kan ya itu tadi ya, nggak spend more time di hari terakhir tadi ya. Banyak sih kalau soal kayak gitu, pasti lu sebagai anak tuh belum cukup puas bisa ngebahagiain mereka, nyenengin mereka, yang terus kadang-kadang kan namanya anak dosa mah ada aja ya. Kadang ngebantal lah, kadang nyaut lah, ngebentak lah apa. Itu kan coba di sini ada nggak yang nggak pernah nyaut orang tua? Pasti ada, semua nyaut. Gue nggak tahu sih kalau ternyata ada, ya kan. Tapi kalau gue sama kakak gue ada aja namanya kayak lagi diomelin atau apa, gue sebenarnya itu aja nggak boleh. Apalagi lu nyaut gitu. Sebenarnya momen-momen kayak gitu kayak gila ya. Coba gue tahu akan hidup mereka sesingkat itu. Wah, gue akan sangat amat berbakti banget sih kayaknya. Buat kalian di luar sana yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah selagi masih bisa. Anjay. Tapi kalau misalkan waktu diulang nih Kat, waktu diulang terus lu tahu bokap lu meninggalnya di momen itu, nyokap lu meninggalnya di momen itu, lu bakal berubah nggak sih treat ke mereka? Kayaknya akan ya. Kayaknya akan. Apalagi ngomong-ngomong kakak gue baru lahiran Kak. Selamat kakak Keti. Baru beberapa bulan. Terus kan kita dekat banget kan, sampai maksudnya kita teleponan video call tuh hampir tiap hari. Terus gue ngeliat nih gimana dia ngurus anak, gimana maksudnya kayak dia lahiran ngurus anak sampai detik ini tuh pontang-panting banget. Padahal ini udah di masa modern loh, kayak lu tuh digampangkan buat segalanya gitu. Gue gak kebayang dulu nyokap gue lahirin gue, gedein gue kayak apa cuy. Tulus dan sayang itu ibaratnya nyawa juga dikorbanin anjir buat anak. Sesayang itu tuh orang tua sama kita gitu. Terus gedenya kadang-kadang gue kurang ajar gitu kan. Gue gak kebayang ntar kalau gue punya anak, gue udah mati-matian, gue udah semuanya buat anak gue pasti. Terus tiba-tiba gedenya anak gue kurang ajar gitu. Wah, gue sesakit hati apa jadi orang tua. Kayak gitu bayang lah, jadi maksudnya yang gue ngeliatnya kayak gue nyesel banget ya dulu kayak gini, gue nyesel banget dulu kayak gini. Banyak banget jadinya nyeselnya. Nah gitu ya guys ya. Kalau udah ngerasain kayak Keti gitu, yatim piatu baru. Ya ngapain ya dulu gua ngebentak emak gua. Balik lagi, penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Guys, gue terbawa santai gini bukan karena gue gak sayang atau gak respect orang tua ya. Gue gak mau vibes kita jadi kayak melo-melo gitu ya. Gue gak mau vibes kita kayak gitu. Gue mau vibes kita tetap chill. Ya itu yang sangat disayangkan ya, apalagi ya remaja-remaja zaman kapanpun. Betul. Ya kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang, kalimatnya orang tua baru ngomong satu, dia nyambung 1000. Kalian cuma bisa rasain kalau udah nggak ada. Nggak ada. Kalau gue sih gue sering bayangin emak bapak gue nggak ada ya. Jadi gue kayak ke mereka gue nggak kurang ajar. Tapi itu juga perlu proses. Jadi gue ngobrol juga ke orang tua gue. Saya udah dewasa, saya punya pilihan saya sendiri. Ini umur 20-an awal lah, belum 21. Saya udah punya pilihan saya sendiri, tolong dihargain aja. Ekspektasi orang tua udah pasti bukan jadi tujuan hidup saya memenuhi ekspektasi orang tua. Kalau kalian ada kecewanya sama saya, gue ngomongnya saya ke saya. kalau ada kekecewaan sama saya sudah pasti ada. Saya juga ada kekecewaan pasti sama kalian. Jadi, benar. Orang tua gue suka ngebandingin gue sama anak lain, sama sahabat-sahabat gue sendiri. Gue bandingin balik. Orang tua lain. Iya. Tapi dengan cara yang santai gitu. Iya benar. Sebenarnya menurut gue orang tua mah ya kalau diomongin baik-baik gitu loh, diajak ngobrol, jangan nada tinggi ya kan. Kalau nada tinggi orang tua kan juga ngerasa kayak gue orang tua. Bener. Lu dengerin gue, bukan gue dengerin lu gitu. Tapi diajak ngobrol baik-baik atau apa, pasti denger kok masih. Apalagi lu ngerasa lu makin gede, punya pendapat, punya pola pikir sendiri, ngerti. Tapi lo kalau keinget nyokap bokap gitu berarti masih sering sedih sampai sekarang? Kadang-kadang ada lah sedihnya mah. Pastilah sesekali kayak
kangennya atau apanya kan itu pasti adalah. Kayak apalagi misalnya gue lagi mumet gitu ya, gue pengen cerita sesuatu nih, tapi gue nggak tahu mau cerita ke siapa. Kadang-kadang gitu loh, kadang ke temen atau apa kan lo mungkin dapet jawaban yang nggak sesuai ekspektasi lo. Kadang tuh Yeah. lu pasti ada momen kayak lu tuh pengen abis cerita, jawaban yang orang lu denger tuh pengennya yang kayak lu pengenin, Ya. ya kan sebenarnya gitu. Padahal belum tentu bener, lu kayak pengen disupport aja gitu. Itu yang bisa menurut gue yang bisa didapetin dari orang tua sih. Udah dari kecil nggak punya bapak, umur belum terlalu dewasa nggak punya emak, ya gue sih mau dibilang kasihan nggak bisa kasihan juga ya, karena tiap orang pasti ngerasain itu, Benar, momennya beda-beda mungkin tiap orang. benar. Dan gue masih kayak ibaratnya apa ya, bukannya happy orang tua gue dipanggil Tuhan secepat ini ya, cuman kalau gue lihat, lo jangan lihat ke atas terus gitu kan, lihatnya coba ke bawah, banyak loh yang kadang-kadang malah nggak kenalin orang gue siapa. Kita nih tim ini kita suka cerita, kita suka curhat-curhat juga gitu loh, dan ya adalah kekosongan orang yang nggak pernah ngerasain rasa sayang orang tuanya tuh ada lah. Ya, Ada juga yang sampai sekarang masih ada orang tuanya tapi nggak pernah bisa deket gitu. Jadi ya yang gue lihat dari seseorang kayak lu gitu ya, lu dapat musibahnya lumayan dah, sedeng lah ya. Itu ya, Iya. kehilangan bokap umur 13, cuman gua nyaman banget ngobrol sama lu, gua masih put effort untuk keep in touch sama lu karena gua ngelihat result dari kesusahan lu itu nggak lu jadiin bahan buat dikasihanin, lu nggak jadiin itu alasan buat lu nggak maju, tapi itu malah jadi sesuatu yang bisa ngebentuk lu. Jadi Benar. lu kalau ibaratnya kan lingkungan, dunia, kejadian apapun di hidup lu tuh air panas, lu tinggal milih tuh kentang apa telur gitu, karena kalau kentang kena air panas jadi lembek, kalau telur malah keras. Iya benar. Nah, kayaknya lu memilih untuk menjadi telur secara sadar. Itu yang gua suka banget. Gue sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue omongin sama Katy ya, masalah cara dia cope untuk saat kehilangan orang tuanya. Gue kepengen tahu lebih dalam sebenarnya di belakang itu tuh ada apa ya, kenapa lu bisa kayak gini ya, anak cewek kok bisa mandiri gitu, bisa malah nggak nyalain keadaan, bisa konsisten sama karirnya, tidak memilih jalan pintas. Itu sebenarnya gue kepengen bahas tapi mungkin lain kali karena waktu Katy sudah habis. Katy Fakandi. Thank you. Podcast tersingkat kita guys. Ini ya guys ya. Sebelumnya belum pernah ya sesingkat ini ya. Belum pernah anjing. Ih, kalau podcast kita tiap hari sesingkat ini mah kita nggak ada yang kerja keras ya. Cuma 1 jam ya materinya. Ya dikat-kat jadi kurang 40 menitan. Podcast singkat ini pakai sehari, gue upload juga bisa. Nanti lah. Nanti Next. gue masih kepengen lagi karena kan ini kan tuh sebenarnya lu guest pertama karena sekalian untuk trial kita ini baru kan, kita set baru. Nanti kan kalau gue udah, Oh nah iya. itu kan foto lagi kita kan. Itu kapan Pak? April. April lah mungkinan. Oke. Nah, Mei berarti kita foto lagi. Mei ya? Iya. Ini di record, masih record nggak? Masih record. Oke. Masih. Iya, Mei. Gue udah. Kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi dong. April apaan? Lihat aja ntar ada something new. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona.